Saya orang Sunda, saya bilang ya, tarung aja dulu. Tong kumeok sama meh dipacok. Jangan kalah sebelum bertarung. Iya. Orang-orang bilang, kenapa mau jadi masuk politik? Kenapa mau jadi pemimpin kepala daerah? So, saya bukan pengejar jabatan. Kalau saya pengejar jabatan di hari itu ditelepon, saya langsung bilang, yes, oke, asik jadi wagub. Enakan jadi artis, Mas Kim. Jadi artis, mah nggak usah mikir orang lain. Uangnya gede, kerjanya sebentar. Iya. Ada kontrak, Ronald tanda tangan kontrak, set. Nge-MC, pulang ditransfer duit. Yang nerima duit, manfaat siapa? Anak, istri, orang tua, keluarga. Tapi di satu titik, gue ingin membesarkan manfaat gue buat masyarakat. Politik bisa menjadi salah satu cara untuk cita-cita gue menebar manfaat. Maskin gini, sekali lagi ya, ada tanda tangan ditransfer yang nerima anak istri. Tapi ketika sudah menjadi pejabat publik, tanda tangannya sama, tapi bisa jadi 1000 sekolah tuh. Bisa jadi 1000 masjid, bisa menjadi 1000 kilometer jalan yang bagus. Tanda tangannya sama. Penerima manfaatnya. Sobat WK, ketemu lagi di program wawancara khusus. Tamu istimewa hari ini adalah Kang Ronald Surapraja. Jarang orang yang menyebutkan nama saya langsung benar pertama kali. Suradipraja, Surawinata, ini benar. Benar ya? Iya. Keren ya. Makasih Kang. Siapa nama saya? Ronald Surapraja. Bagus. Nomor urut? Belum. Kang Ronald ini, saya ketemu Kang Ronald terakhir Desember 2020 di Plaza Senayan. Waktu itu Kang Ronald sedang merilis lini fashion. Laulaka. Iya, brand fashion saya. Betul. Diambil dari hadis ya, Kang ya. Laulaka diambil itu. dari hadis Qudsi, ya betul. Nah, itu apa kabar itu sekarang bisnisnya? Oh, tenang. Masih? Mati. Karena konsentrasinya kan saya terbagi dan mengalami kesulitan modal. Jadi aku bilang aku istirahatin dulu. Padahal coret-coretnya terus ya itu Kang ya? Iya, itu masih banyak banget. Cuman ya waktu itu kan konsentrasi terbagi. Ada pileg, ada kuliah. Sebetulnya bisa dikerjakan. Modal. Dan waktu itu kan pada saat COVID. Oke, ya pada saat betul. itu kami ada gerai di mall terkenal di Plaza Senayan yang kosnya tinggi, kemahalan Kang. Sementara waktu itu COVID, orang nggak ke mall juga, jadi akhirnya cuma bertahan setahun. Sempat bertahan secara online, tapi ketika aku mulai aktif politik, aku bilang stop dulu ya. Ketika udah beres, yuk kita bangun lagi. Sayang ya Kang ya sebenarnya. Sayang. Tapi masih akan aku bangkitkan lagi kok. Nah itu yang ditunggu Kang. Ya. Ditunggu kapan muncul lagi itu. Ya butuh modal, ada nggak? Ya itu Kang, kita nanti ngomongin di sini, siapa tahu ada yang tertarik. Kang Ronald ini sempat trending di media sosial ketika tiba-tiba Kang Ronald muncul namanya disebut sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat Pilkada 2024. Kang Ronald bercerita lah itu gimana sampai akhirnya kok klik oke gitu loh. Ini sebetulnya bentar Kang Ronald sebelum jawab. Kang Ronald ini kan sebenarnya kalau track politiknya, jejak politiknya kan sebenarnya masih minim gitu. Iya betul. Nah, sampai PD gitu loh, Kang Ronald. PD, IP. Iya. Kalau PD doang beda partai. IPD ya. Oh iya betul. Makanya ini adalah fact ya, frequently asked question. Nah, untuk menjawab ini silakan dicek Instagram saya. Semuanya detail. @roknal, saya ceritakan detail demi detail. Oke, hari itu tanggal 29 Agustus adalah hari terakhir pendaftaran pilkada. Betul. Sebetulnya saya itu kemarin berkontestasi untuk Pilwalkot Bandung. Cita-cita saya memang dulu jadi wali kota Bandung. Ya. Cuman memang dengan segala dinamikanya saya tidak bisa melaju di Pilwalkot Bandung. Ya, itu ingat saya itu kan hari Kamis malam tuh si 29 itu. Ya. Ini kejadiannya hari terakhir Senin. Ya, Kang ya? Ya, hari terakhir. Hari Senin surat rekomendasi dari partai nggak turun ke saya. Artinya saya tidak bisa lanjut di Pilwalkot Bandung. Ya udah, aku ke DPP ngambil berkas-berkas, aku bilang sama diri sendiri sama Tuhan, terima kasih ya.
Allah, Engkau telah membebaskanku dari beban ini. Enak makan, enak tidur nih, bisa lanjutin kuliah yang udah tertunda, tesisnya dan sebagainya. Udah tuh hari Senin, Selasa, ketemu teman lagi, main lagi, motoran lagi. Betul. Hari Rabu main, hari Kamis datang ke acara musik. Nah, nonton Tribute to Oasis kan. Queen. Oasis kan mau reuni. Ya. Wah, nyanyi Nal, ayo gitu kan. Hari Kamis, bukan di sini ya Nal, mungkin kata Tuhan gitu, tapi kamu di sini. Sebuah telepon yang mengagetkan di jam 23.05 gitu kan, yang membuat, Cawagup. Dari Pak Ono ya? Dari Pak Ono Surono, betul, yang Cawagup. MC manggil, nyanyi dulu. Tetap ya? Suruh nunggu, biarin. Nyanyi dulu sampai akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa pihak. Akhirnya 30 menit sebelum penutupan ya udah diberesin semua. Saya bilang insya Allah saya bersedia Pak. Gitu. Itu secepat itu klik gitu loh Kang? Gini. Mengiyakan itu langsung terima gitu? Enggak. Maksudnya 30 menit setelah nyanyi, oke saya jawab. Iya, jadi pada saat saya sebelum nyanyi saya telepon beberapa orang. Saya nyanyi kan cuma 5 menit paling 10 menit lah. Saya turun, tim saya juga telepon sana sini. Intinya saya butuh diyakinkan kenapa saya harus berani mengambil ini. Oke. Jadi saya ada beberapa orang yang membuat saya yakin bahwa oke, saya nggak sendirian, saya dibantu kok. Gitu. Cuma gini, kejadiannya mendadak betul, membuat saya kaget, iya. Tapi yang harus diingat, tidak disangka-sangka ya? Iya betul. Tapi yang harus diingat adalah, saya juga baru tahu ternyata nama saya selama ini sudah ada di internal partai. Termonitor ya? Iya, sudah di internal partai dan harusnya gini, kalau Jakarta mengusung kader, Jawa Tengah mengusung kader. Ya nggak aneh dong kalau Jawa Barat mengusung kader. Saya dan Pak JJ dua-duanya adalah kader PD Perjuangan. Harusnya nggak aneh juga dong. Gitu. Cuma dari sekian banyak kader, kenapa saya ya? Pasti ada pertimbangan dari ibu, dari sekjen dan lain sebagainya. Gitu. Nanti kita telepon Pak Ono Surono untuk memastikan pilihan ini ya, Kang ya. Boleh. Dengan Pak JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran. Itu sebelumnya memang sudah pernah ketemu juga, Kang, diskusi. Pasti belum ada juga ya obrolan dengan beliau ya. Saya baru bertemu Bapak ya secara online pada saat pendaftaran itu. Jadi ya saya kaget, Bapak kaget. Cuman itu hari Kamis, Jumat siang kami berjumpa. Saya langsung bisa merasakan chemistry-nya enak nih, kayak Bapak sama anak. Gitu loh, langsung enak feelingnya, enak nih. Dan setelah itu ya kami intens terus. Apakah pada saat berjumpa atau pada saat kita WhatsAppan dan sebagainya. Enak. Persiapannya apa sampai hari ini? Persiapannya karena kan nanti kan penetapannya tanggal 22-23 penetapan, ambil nomor urut dan sebagainya. Kalau sekarang mengisi waktu kami melakukan rakercamsus. Jadi saya sama Pak JJ berkeliling ke setiap wilayah di Jawa Barat, bertemu dengan pendukung-pendukung dari Partai PDI Perjuangan, sekaligus memetakan. Jadi kita meeting strategi dan lain sebagainya. Kalau saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk media visit, karena kan saya orang media. Ya, masih siaran ya, Kang? Udah nggak. Termasuk ke sini gitu kan, ini bisa dibilang adalah salah satu tugas saya yang berkeliling. Karena Bapak kan masih ada tugas sebetulnya di Pangandaran belum selesai gitu kan. Jadi Pak, udah Bapak fokus aja dengan kerjaan Bapak, biar media visit saya yang keliling. Jadi satu hari saya bisa 5-6 media berkeliling, apakah media cetak, media online atau podcast. Dalam bayangan Kang Ronald itu ketika jika nanti terpilih Wakil Gubernur Jawa Barat, bayangannya yang pertama kali akan dilakukan apa, Kang? Melihat Jawa Barat itu kan juga wilayahnya tidak kecil. Betul. Turun. Kalau kota Bogor kecil, Kang, kecil dibandingkan kabupaten. KTP apa nih? Bogor dong. Salam kota. dulu. Kota Bogor ya, Kang ya? Iya. Asik. Oke, ada satu suara. Kalau saya turun ke masyarakat. Langsung dong. Ya. Karena selama ini kalau saya segini ya. Saya mah rakyat. Beberapa minggu yang lalu pun saya masih rakyat kok. Sampai hari ini pun saya masih rakyat. Betul. Cuman ada garis tangan, ada amanah yang harus saya emban sekarang. Bagaimanapun rakyat tuh tetap harus ada yang jadi pemimpinnya dong. Demi Tuhan. Meminta pun saya tidak. Ini tuh. Titik ini, posisi ini pun saya meminta pun saya tidak ke Tuhan kan. Tapi ketika dikasih,
ini pasti Tuhan pilihkan buat saya. Ya. Ya udah. Amanah ya. Waduh, itu takut saya. Takut. Karena gini. Aslinya takut, Kang? Takut. Kamu kalau mau ambil. Saya kasih loh. Enggak. Wartawan aja, Kang. Jadi kan gini. Di keyakinan saya ya. Salah satu yang pertama kali dihisab adalah apa? Pemimpin. Betul. Takut saya. Maksudnya gini kan. Jadi pemimpin ada satu warganya nggak bisa makan aja tuh dihisab tuh. Wah, takut banget, takut. Ketika malam itu, ketika setelah pendaftaran, ketika setelah Zoom meeting, pendaftaran beres, tahu nggak? Itu kan saya di mobil tuh lihat videonya kan. Nyampe rumah, apa yang saya lakukan? Nangis. 30 menit saya nangis, saya berhenti. Ya Allah, ini apa? Ini apa Allah? Saya takut. 30 menit saya nangis mending. Kebayang gitu, Allah ini amanah apa berat banget ini gitu. Ya, oke. Niatnya cuma kota kok. Iya. Niatnya cuma 30 kecamatan, jadi 27 kota kabupaten. Tapi ya sekali lagi saya berpikir positif bahwa nggak mungkin kamu di titik ini Allah pilihkan nggak dibantu. Iya. Udah. Iya, betul. Bismillah, berjuang aja dulu. Iya. Gitu loh. Nah, kembali ke tadi pertanyaan tadi. Apa yang akan saya lakukan? Turun. Ya, bukannya selama ini memang kan ada kepala dinas, ada apa. Oh, itu bagus, lanjutkan. Tapi karena saya tuh dulu rakyat dan kapanpun kamu jadi rakyat, saya tuh paling senang kalau ketemu langsung. Kayaknya tuh ada gap banget gitu loh. Aduh, nggak berani ketemu pejabat. Sok, saya sama Bapak Ibu ada apa? Buying problem, sok aya naon. Sok saya tampung. Gitu loh. Kalau status sebagai figur Kang dari Kang Ronald kan muncul pertama kali, bukan muncul sih, berkibar setelah ada Extravaganza tahun 2004, 2008. Itu jadi modal buat Kang Ronald mendekati masyarakat. Terbantu itu, Kang? Iya, jadi karena kan saya memang kuliah komunikasi siaran radio 20 tahun, kerja di TV juga. Itu akan menjadi sebuah modal sosial buat saya. Modal sosial yang mungkin calon lain gak punya. Atau mungkin harus mengeluarkan sekian biaya untuk mengejar itu. Saya emang enggak nih, ada nih gitu kan. Dan jujur itu sangat menjadi lebih mudah lah pekerjaan saya karena saya tidak perlu terlalu bercapek-capek memperkenalkan siapa saya gitu kan ya. Apalagi sekarang kan prediksi juga naik tuh grup motor saya tuh. Wah, anak muda kena banget tuh gitu kan ya. Jadi ya alhamdulillah saya mah welcome di mana-mana gitu kan. Karena ya saya orang Jawa Barat, logatnya juga begini. Jadi saya mencoba untuk mengikis gap dengan masyarakat gitu. Pak, Bu, jangan tong disaha-saha gitu ya. Jangan nganggap saya siapa-siapa, saya bagian dari Bapak Ibu. Tapi saya dipercaya insya Allah di atas, sok mau ngomong apa bilang ke saya, bilang gitu. Jadi terbantu ya dengan status figur itu ya, Kang ya? Ya terbantu, bohong lah kalau nggak terbantu. Bohong. Bahkan ketika jalan-jalan dengan prediksi pun juga Kang Ronald adalah salah satu ikonnya juga di situ. Ya, founder bahkan saya. Foundernya malah. Jadi nggak mungkin dikeluarkan bayar 50 juta tuh nggak akan ya, Kang. Katanya banyak begitu, banyak yang nanya gitu, Kang, kalau ntar jadi wakil gubernur gimana prediksi? Ya prediksi aja, jalan biasa, emang kenapa? Yakin begitu, Kang? Kan gini, menurut saya ketika seseorang menjadi pejabat publik tidak serta-merta menghilangkan dirinya sebagai individu. Iya. Kalau tidak mengganggu jadwal, tidak merugikan, kenapa nggak boleh menjalankan hobi sih? Ya kan? Hobi akan terus dilakukan ya? Ya dilakuin aja, lagi pula kan enak nanti mah. Keliling Jawa Barat naik motor, udah mah main sambil kerja, asik. Ngajakin diprediksi ya? Kalau mau merekanya. Iya. Kan paling nggak ini, Kang, nggak usah ngokosin banyak lah, karena pertemanan. Iya, ya gitulah. Kang Ronald, Anda juga dikenal cukup vokal terkait isu-isu sosial. Nah, apa yang menurut Kang Ronald isu sosial yang paling dekat dengan Anda saat ini? Dan langkah konkretnya. Isu yang dekat dengan saya? Betul. Saya kan
siaran radio di Jakarta, di Jak FM, 14 tahun, di Bandung 6 tahun. Saya senang menangkap fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Siaran radio saya itu bertahan. Dulu bukan hanya nomor 1 di Jakarta, tapi juga nomor 1 di Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena saya merasa cerita saya rame. Kenapa? Karena saya turun langsung di masyarakat. Yeah. Saya punya mobil, saya punya motor. Apa yang saya lakukan setiap hari? Naik angkutan umum. Saya naik busway, MRT, ojek setiap hari. Makan dimanapun. Tertidur dimanapun, kayak lagunya Morfem. Oh iya, kenapa? Itu membuat hidup saya kaya. Ngomongin kemacetan, ngomongin desek-desekan, sahut penyiar yang duduk di belakang mobil pakai AC. Nggak relate lu. Iya. Ngomongin macet, nih gua naik ojek. Ngomongin tidak beraturan pengendara jalan, nih gua di jalanan. Ngomongin MRT yang enak, nih gua ngalamin, memang jadi enak. Ngerasain. Itu yang membuat siaran saya pada saat itu kaya. Aku mengimbangi Tike waktu itu. Karena kan Tike bagaimanapun ibu-ibu yang kalau naik angkutan umum juga agak susah. Udah nih nggak apa-apa. Aku yang begitu. Tapi jadi ada cerita ya Kang ya? Yes, Tike dengan cerita artisnya. Betul. Jadi kita melengkapi gitu loh. Nah itu memang dari dulu memang bukan settingan, bukan mendadak buat tiba-tiba merakyat. Karena saya tidak pernah merasa elitis. Meskipun mau sampai elit tertinggi pun, bisa saya masuk. Ya, saya MC Istana loh. Iya. Langganan ya? Lumayan. Jadi artinya sampai level itu pun saya udah dapat. Pembuktian pengakuan udah lewat lah kayaknya gitu kan ya. Tapi sampai level tukang ojek ya deket gitu. Jadi ya mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya ada pejabat tiba-tiba pas masa kampanye tiba-tiba makan di warteg, bohong. Iya, betul. Pencitraan. Jadi gitu apa ya? Pengalaman Kang Ronald sekaligus contoh ya. Ya karena satu-satunya cara untuk menangkap keresahan, menangkap kegelisahan, ya tinggal live with them. Jangan mendengar dari laporan, jangan baca dari media saja, live with them. Berita bisa diedit, laporan bisa direkayasa. Ari udah turun mah, anjir, gila gini ya ternyata, pure authentic. Saya membayangkan nanti punya tim yang kayak gitu tuh. Tim bayangan saya, orang nggak ada yang tahu, tapi akan melaporkan seril mungkin kejadian di lapangan. Biar yang suka ngasih laporan asal Bapak senang takut. Iya. Setidaknya langsung kita tahu apa yang akan dilakukan gitu ya Kang Ronald ya. Ketika ada laporan yang coba perlu. Dicek, bener nggak di sana? Iya, betul. Loh kok laporannya beda? Ada yang salah nih? Nah gitulah. Yang sekarang harus dijaga Kang Ronald adalah kesehatan, karena tadi saya bilang Jawa Barat kan tidak kecil Kang Ronald. Apalagi Kang Ronald pengen bertemu mereka. Dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai selatan. Dari Bekasi sampai Cirebon. Iya, sampai Cirebon. Wah, sampai bawahnya ke Pangandaran, Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang menariknya kalau kita udah touring naik motor nih Kang nih. Saya juga kebetulan anak mobil. Anak motor. Itu kalau udah lihat alam di Pangandaran, touring itu Ciamis, Garut, jalur gitu selatan Kang. yuk. Ayo dari Cilatu ke Pangandaran yuk. Ayo Sugi. Nah, kota-kota yuk. Nanti kabari ya Kang ya. Ayolah sekarang Kang. Enggak juga dong. Lebih baik sukseskan saya dulu aja. Amin. Tapi enggak itu Kang, artinya menarik sekali itu. Kenapa saya tadi bilang yang penting jaga kesehatan, karena memang wilayahnya tidak kecil gitu loh Kang. Apa yang kemudian Kang Ronald konkret ingin lakukan supaya bisa bertemu mereka? Ya harus sehat memang Kang. Iya memang harus sehat. Jadi jujur ya sekarang satu hal yang menurut saya mewah banget sekarang apa? Tidur. Tidur tuh bagi saya sekarang adalah kemewahan. Bahkan ini kampanye yang resmi aja belum. Betul. Aku udah merasa kurang tidur terus. Oke. Ini terlihat muka ngantuk nggak? Enggak sih. Aktingnya bagus kan? Ngantuknya Pak. Ngantuk tapi ya udah nggak apa-apa. Toh saya memang anak main kok. Saya senang main. Mau tidur di masjid
nggak masalah tidur di rumah warga, hayu, come on. Jadi ya sekali lagi, bahkan jujur saya udah nggak sabar nih pengen bener-bener turun nih. Ketika nanti jadwal sudah disusun, berbagi tugas dengan Pak JJ kemana. Karena yang bisa saya lakukan saat ini adalah ya cuman turun ke warga, berjuang, menang, kalah, Tuhan yang urus. Udah menemukan belum, Kang? Kira-kira ada masalah apa di bawah, di masyarakat gitu kan? Di Jawa Barat terutama. Pemerataan in all aspect. Karena kan Jawa Barat bukan hanya Bandung Raya. Ya. Bukan hanya aglomerasi Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor. Lebih besar dari itu. Ada Depok ya. Pemerataan, mau pemerataan ekonomi, pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan, kesejahteraan, nggak merata. Itu yang kemudian akan dilakukan nanti jika terpilih selama 5 tahun ke depan memimpin Jawa Barat. Iya. Kalau soal itu kan tentu kan nanti bakal banyak program-program dan sebagainya. Ini yang membuat saya seru itu adalah ketika duet Ronald dan JJ bersatu. Dua orang yang berbeda latar belakang, dua orang yang berbeda pengalaman. Pak JJ ketua DPRD pernah, ya, bupati pernah. Jadi dia lengkap. Eksekutif udah, legislatif udah. Tahu bagaimana tentang anggaran, biaya dan lain sebagainya. Saya benar-benar beda banget sama Bapak. Iya, betul. Saya muda, latar belakangnya dunia hiburan, ya. Segmennya pun berbeda. Jadi ketika nanti turun, ini bakal seru banget. Kolaborasi ya? Oh iya. Akan ada yang terwakili oleh Pak JJ, akan ada yang terwakili oleh saya. Betul. Makanya nanti Mas Kin lihat, kalau misalnya nanti sudah ada poster kampanye, reklame dan sebagainya, gayanya pun beda. Oke. Nggak seragam kami. Kita tunggu, Sobat WK. Bapak dengan gaya Bapak, saya dengan gaya saya. Anak Bapak dan anak. Tapi tetap berdua gitu tetap kan? berdua. Okay. Misalnya gini, foto berdua, Bapak pakai jas, aku jaket jeans. Oh. Ngerti kan? Jadi ada yang ketika lihat, aku terwakili sama Pak JJ nih. Buat yang tua-tua mungkin. Yang muda-muda, wah gue terwakili nih sama Ronald nih, gitu. Bapak dengan pose lebih serius, aku dengan pose yang lebih ekspresif dia. Gitu loh. Jadi sekarang udah mulai ini belum, Kang? Udah mulai masang-masang itu belum? Belum ada. Belum. Apa namanya? Spanduk apa? Baru ada di sosial media palingan. Okay. Ya, jadi seperti kehadiran saya ke sini, sekali lagi terima kasih. Ini lebih ke part saya nih. Ya, untuk menyasar kota urban. Gen X, milenial sama Gen Z bagian saya. Ya. Bapak lebih ke pemilih-pemilih tradisional di desa, di pantai, ya di kampung, itu jagonya Bapak deh. Bukan saya nggak bisa berbicara di desa, bisa, Bapak lebih tepat. Bukannya Bapak nggak bisa berbicara di podcast, tapi kayaknya saya lebih pas deh. Itu bagi tugas, siap, pernah bagi-bagi, enak banget dengan baginya, enak banget. Udah mulai disusun lah ini ya, Kang ya. Oh iya, ya. Pembagian tugasnya udah ini ya. Iya. Oke. Kalau menghadapi calon-calon yang lain, Kang. Kang Ronald lakukan sejauh ini? Ya, kalau soal strategi partai kan memang itu semua dibahas oleh tim gitu kan ya. Semua pasangan punya kekuatan, punya kelemahan. Nah, disinilah politik sebagai seni itu di sini. Nikmat sebetulnya. Jadi buat teman-teman, tolong jangan apolitik. Ya, kenapa? Apalagi anak-anak muda nih ya, please adik-adikku jangan apolitik. Kenapa? Karena apapun di kehidupan kita, di negara ini, semua adalah keputusan politik. Nih baju yang saya pakai nih, keputusan politik nih. Air yang kita minum, itu keputusan politik. Lampu bisa nyala di sini keputusan politik. Nah, kita ngomong bebas aja keputusan politik. Nggak boleh apolitik. Jadi, harus bisa melihat sisi baik dari politik. Nah, termasuk dalam pasangan-pasangan calon ini kan, kita kan petakan. Istilahnya SWOT-nya lah ya, gitu. Ini oke. Wah, enak, nikmat sebetulnya. Meskipun ada yang bilang survei yang ini lebih besar, survei yang ini belum besar, ini menang daerah itu kan kertas, itu kan survei. Saya orang Sunda, saya bilang ya, tarung aja dulu. Tong kumeok sama meh dipacok. Jangan kalah sebelum bertarung. Kumeok tuh begini, ayamnya. Jangan begini sebelum gitu. Lawan dulu. Dan tugas manusia mah ikhtiar, menang kalah mah gimana Tuhan. Gitu. Udah, yuk. Jadi siap menang?
siap menang. Siap kalah ya, Kang? Siap kalah. Oke. Ya, harus. Karena ya inilah kompetisi. Ada menang, ada kalah. Betul. Kalah yang terbaik, menang yang terbaik. Terima aja. Iya. Tapi sekali lagi, yuk kita bertarung dulu. Yang sehat. Ya. Yang fair. Kalau pertarungannya sehat dan fair, kami tidak takut. Betul. Itu melegakan ya, Kang ya? Menang itu melegakan ya, misalnya menangnya fair, adil dengan cara yang adil itu buat kita juga menyenangkan. Menyenangkan dan membanggakan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kang Ronald, bagaimana strategi Anda dalam meningkatkan perekonomian di Jawa Barat? Terutama meningkatkan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM. UMKM, pasti. Nyambungkan saya punya UMKM juga. Ya, Meskipun lagi hibernasi dulu. Ini saya tadi on the way ke sini coret-coret ya. Coret-coret tentang UMKM ini. Jadi gini, karena saya juga adalah pelaku UMKM. Betul. UMKM, jadi gini. Ekonomi kerakyatan akan menjadi salah satu prioritas kami. Akan menjadi salah satu prioritas saya dan Pak JJ. Ya. Ekonomi kerakyatan. Nah, tapi harus dilihat dulu nih. Di Jawa Barat jumlah UMKM ada berapa? Saya dapat data dari tim saya, ada 6,2 juta UMKM di Jawa Barat kalau kata data. Kan harus kita lihat skalanya seperti apa nih. Ada yang mikro, ya, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, perlu dikaji, jangan-jangan di Jawa Barat jumlah UMKM udah banyak. Bahkan mungkin terlalu banyak. 6,2 banyak, 6,2 juta banyak loh. Jadi mungkin Jawa Barat udah nggak butuh pembentukan atau penciptaan UMKM baru. Tapi yang sudah ada di upscale, dibina, ditingkatkan, dibesarkan. Kenapa? Karena kalau sudah levelnya naik, hubungannya sama lapangan pekerjaan. Betul. Bukan soal bangga punya 10 juta UMKM. Mana hasilnya nggak ada yang bagus, misalnya gitu ya. Lebih baik yang sudah ada ditingkatkan. Itu peran pemerintah. Harus hadir di situ. Gitu ya. Nah, yang penting juga untuk ekonomi kerakyatan tuh UMKM, kami berencana tuh membuat sebuah ekosistem ABCGM. Apa tuh, Kang? Akademisi, bisnis, community, government, media. Oke. Pentahelix. ABCGM. ABCGM. ABCD. Ini harus kerja bareng, duduk bareng. Akademisi dengan segala kajiannya. Bisnis tentu saja. Yang mau ngejual siapa? Sisi bisnisnya. Komunitas, rata-rata UMKM dari komunitas. Government sebagai penentu kebijakan. Media yang menyebarluaskan. Duduk bareng, sok bahas. Ini UMKM seperti ini, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Gitu loh. Nah, UMKM juga harus nanti tuh memang harus ada profilnya, kan kita kan nanti bakal dapat laporannya gitu kan, karena menurut tim saya gitu kan ya, bahwa usia yang harus dibina oleh Pemprov itu pelaku UMKM di atas 35 tahun. Pertanyaannya adalah usia 35 tahun itu apakah termasuk usia yang sudah apakah masih termasuk usia yang diprioritaskan untuk dibina atau tidak? Karena kan sebetulnya kita harus legowo nih, angkatan Gen X ke atas. Pemilik zaman adalah Gen milenial sama zilenial. Ya. Apakah lebih baik prioritas ke yang angkatan yang lebih muda, yang lebih teknologi savvy, atau mau yang bapak-bapak nih angkatan yang lebih tua, gitulah. Nah, itu juga harus dikaji lagi. Dan yang paling penting harus digiatkan adalah BUMDes. Baru usaha milik desa. Betul. Yang paling tahu kondisi setempat siapa? Ya desa, ada BUMD. BUMDes gitu. Itu kan nanti berjenjang dari desa dibawa ke kecamatan, kecamatan dibawa ke kota, kabupaten, bawa ke provinsi, provinsi ke nasional. Tapi yang bisa melihat talent scoutingnya siapa? Desa. Di desanya. Betul. Itu dulu. Berjenjang. Kalau misalnya seperti itu dilakukan, kan kita sekarang ini kan salah satu indikator adalah investor dari asing. Sebetulnya kita juga punya kok, yang bahkan mungkin investornya nggak perlu nunggu asing. Mungkin tetangga kita juga mau jadi investor. Ekonomi kerakyatan di situ gotong royong tuh. Ya kalau cuma misalnya modal 20 juta, nggak usah nungguin
uang dari Kuwait dulu, Iya. tetangganya aja dulu bantuin. Betapa indahnya jika kita bisa menciptakan ekosistem seperti itu, saling bantu, nikmati. Sekarang juga ramai ketika masyarakat di desa itu ini, Kang Ronald. Apa kalau saya melihat mulai bisa bergerak maju dengan kearifan lokal, Yes. memberdayakan diri mereka sendiri. Misalnya tiba-tiba yang tadinya kalinya kotor, kemudian dibersihkan secara swadaya, bergotong royong. Kemudian tiba-tiba ada warung di situ, tempat nongkrong. Nah, hari ini kekuatan media sosial itu Betul. bikin viral tempat seperti itu dengan mudahnya, Kang. Jangan nunggu Pandawara turun dulu, malu dong. Pandawara terus kamu keren, anak-anak hebat. Iya. Nanti kita ngobrol ya. Ya kan? Ya, betul. Kan begini. Katanya Tuhan menciptakan Jawa Barat sambil tersenyum. Wis, ya. Oh ya. Ya. Eh, Artinya betapa indah, betapa kaya sumber daya alam Jawa Barat. Karena kami punya semua. ya. Mau gunung, mau pantai, mau sawah, kota besar, ada semua. Jawa Barat begitu kaya. Indonesia lebih kaya lagi. Faktanya apa? Orang yang susah. Saya waktu legislatif kemarin berlaga di Garut dan di Tasik. Iya, betul. Saya sampai ke Pantai Selatan. Oh. 2 kali masuk IGD. Saking capeknya itu ya. Bener-bener saya pas keliling gitu kan, ke pelosok. Emang Allah, engkau luar biasa sekali menciptakan Jawa Barat ini. Indah, kaya. Aduh, nggak sekolah, kenapa? Nggak punya uang, Om. Waduh, sakit saya itu. Ada warga ketemu sama saya, Pak, kalau nanti jadi anggota dewan, tolong bangun sekolah. Apa? SMA, namanya Gunung Jampang, 12 kilo dari kota kecamatan. Di sana apa sekolah cuma sampai SMP. Terus yang mau masuk SMA gimana? Jalan 12 kilo, pergi 12 kilo, pulang. Gimana mau menyerap ilmu atuh? Jalan kaki 12 kilo, pergi 12 kilo, pulang. Udah capek dulu. Pemerataan. Iya, oke. Pemerataan. Ya, nggak rata gitu. PR-nya banyak. Iya. Tapi insya Allah. Siap ya, Kang ya? Harus siap. Siap capek juga, Kang? Ya, resiko itu mah. Resiko. Ya, makanya kan orang-orang bilang, kenapa mau jadi masuk politik? Kenapa mau jadi pemimpin kepala daerah? So, saya bukan pengejar jabatan. Kalau saya pengejar jabatan di hari itu ditelepon, saya langsung bilang, yes, oke, asik jadi wagub. Kan saya menolak dulu. Apa ini? Saya nggak gitu loh. Saya nggak bisa langsung jawab. Enakan jadi artis, Mas Kin. Jadi artis, mah nggak usah mikirin orang lain. Uangnya gede, kerjanya sebentar. Iya. Ada kontrak, Ronald tanda tangan kontrak, set. Ngemsi, pulang ditransfer duit. Yang nerima duit, manfaat siapa? Anak, istri, orang tua, keluarga. Tapi di satu titik, gue merasa ini nggak cukup. Gue ingin membesarkan manfaat gue buat masyarakat. Itu datang sendiri loh. Ya mungkin seiring usia juga, seiring kebijaksanaan. Politik bisa menjadi salah satunya. Politik bisa menjadi salah satu cara untuk cita-cita gue menebar manfaat. Maskin gini, sekali lagi ya, ada tanda tangan ditransfer yang nerima anak istri. Tapi ketika sudah menjadi pejabat publik, tanda tangannya sama, tapi bisa jadi 1000 sekolah tuh. Bisa jadi 1000 masjid. Bisa menjadi 1000 kilometer jalan yang bagus. Tanda tangannya sama. Penerima manfaatnya lebih besar. Itu. Jadi itu yang ingin dicari itu ya, Kang. Bukan masalah tidak puas, udah cukuplah jadi artis. Bukan itu, Kang, tapi ingin bermanfaat bagi banyak orang itu tadi ya. Yes, karena kalau berbicara mengenai bab dunia gitu ya, bab arti udah beres saya lah. Maksudnya saya udah nggak butuh pembuktian dan pengakuan, karir juga udah panjang. Ya tapi ada satu keinginan gitu. Aku pengen pulang, punya legacy. Aku pengen pulang bawa nilai-nilai kebaikan. Aku pulang ingin dikenang. Ronald Surapraja, wah gila tuh wagub keren banget tuh. Aduh,
Dan mudah-mudahan apa yang gue kerjakan nanti sama Pak JJ bisa menjadi jariah kita. Iya, amin. Udah merasa cukup belum sih, Kang? Apanya? Di industri entertainment gitu, Kang. Setelah puluhan Manusia tahun mah nggak gitu. akan pernah ada cukupnya, tapi harus tahu batasnya. Ya, saya tidak akan serta-merta meninggalkan 100% dunia hiburan. Iya. Oh, enggak. Cuman mengurangi sangat, Iya. karena ada tanggung jawab yang saya Ada prioritasnya ada ya, Kang, ya? prioritas. Oke. Ya, tidak semua orang kok mau Iya. dan berani. Betul. Ya, insya Allah saya mau dan berani. Sekali lagi kalau mau mikirin aman mah udah enakan jadi artis. Iya, kok. iya. Berapa honornya sekali nge-MC, Kang? Wah, Jangan dijawab. pokoknya mah kalah aja sama Raffi. Jadi Kang Ronald merasa sudah ingin bermanfaat bagi banyak orang lewat cara ini. Betul, jangan salah. Ini Wagub tuh baru level pertama. Betul. Abis ini nanti presiden terus sekjen PBB saya. Lo boleh dong sekjen PBB orang Indonesia. Ya kan Kofi Annan aja bisa iya. gitu kan. Butros Gali Iya. bisa. Bisa saya juga. Mimpi yang lain tuh, Kang. Oh iya. Oke. Kantor saya di mana? New York. Tahu. Wis. Iya, betul. Iya, sekjen PBB. Boleh dong. Nantinya meskipun tidak akan mengurangi banyak pekerjaan di industri entertainment, di musik, barangkali dengan teman-teman diprediksi juga akan berkurang jadwalnya, Kang. Itu Kang Ronald membayangkan apa ya? Apa yang kemudian akan Kang Ronald ini ya? Apa ya? Ya misalnya sekarang untuk tidur itu adalah hal yang mewah sekali. Nah, apalagi nanti Kang Ronald itu loh. Sesekali waktu pasti akan makan itu, Kang. Merindukan hal-hal itu, Kang. Bagaimana kemudian nanti jika terpilih mengobati rasa rindu itu, Kang? Ini sekali lagi saya bilang, menjadi seorang pejabat publik tidak serta-merta menghilangkan dirinya sebagai makhluk individu yang perlu melakukan hobi, yang perlu refreshing, selama waktunya bisa diatur dan saya yakin bisa diatur, selama tidak lalai dengan tanggung jawabnya, ya lakukan saja. Ya, cuman mungkin hanya menjadi penikmat saja. Kalau dulu makan ada konser, mungkin saya manggungnya, sekarang hanya nonton aja kalau sempat gitu kan. Sekarang penikmat konser. Betul. Iya, penonton jadi ya, Kang, ya? penonton. Jadi ya ketika nanti jamnya tepat, waktunya tepat ya, Bisa. ya saya lakuin aja, nggak ada masalah. Justru itu akan sekali lagi memperkaya kita gitu loh, melakukan hobi. Kalau kemarin kayak Mas Tora Sudiro, Mbak Tijerut itu kan sempat Tora Sudiro ya Mas Ari ya? Tora Sudiro itu Kenapa Tora? ngomong kalau ya Ronald mah nggak usah didukung. Mereka tidak, ya bercanda sih. Melihat seperti itu gimana Kang Ronald? Maksudnya gue nggak akan dukung Ronald lah maju ke politik gitu loh. Sepertinya mereka tetap menginginkan Kang Ronald tetap ada di industri entertainment gitu loh. Ya. Gue nggak akan misalnya ditunjuk jadi juru kampanye, nggak akan mau gitu. Sebenarnya Tora Sudiro itu nggak mau Mas Ari karena dia warga Tangerang Selatan. Ya twistnya di situ, lucunya di situ. Gue nggak akan bantu Ronald karena gue warga Tangsel. Nah twistnya di situ, lucunya di situ. Udah nggak usah dijawab Ronald, itu kan udah terjawab itu kenapa? Ya itu mah jawaban lucu aja udah gitu. Komedi terus. Tapi rata-rata teman-teman gimana Kang Ronald ngelihat Kang Ronald mendukung, mendoakan, mensupport dengan level yang berbeda-beda. Ada yang mendukung dengan doa saja, ada yang mendukung dengan mengucapkan dukungan di sosial media, ada yang Kang gua dukung tapi gua nggak berani publish. Ada begitu? Ada banyak karena kan sekali lagi tidak serta-merta jangan untuk masuk politik praktis, untuk mendukung temannya yang di politik praktis pun belum tentu semua berani. Betul. Apalagi ketika yang meminta dukungan seseorang yang berada di luar rezim. If you know what I mean, ya. Sebetulnya untuk pekerja seni itu memang nggak usah dibahas. Kalau menanggapi komentar-komentar warganet yang sepertinya nggak
nggak mendukung, memberi dukungan kepada Kang Ronald apa? Kayak nggak nggak Kang Ronald? apa-apa, biasa aja. Loh, kayak ngomong siapa ya ini ya? Biasa aja. Ya nggak, kita kan nggak pernah bisa memuaskan semua pihak. Ya it's okay, nggak apa-apa. Normal lah, Ya normal lah. Oke. Stigma artis bisa apa lah? Bisa Gini. begitu, Kang. Sakit hati nggak sih Kang kayak gitu? Nggak ada waktu buat apa. Saya nggak kenal juga sama mereka. Ya. Every professional once was an amateur. Setiap profesional pasti awalnya dulu seorang amatir. Tidak ada orang yang lahir pertama langsung ahli dalam sebuah bidang. Tinggal kasih kesempatan apa enggak gitu. Yes. Gini atuh ya. Kenapa nama saya Ronald? Ya. Dari mana kira-kira? Ronald Reagan. Presiden Amerika ke-40. Dulu dia adalah aktor film koboi. Bapakku ngefans banget. Maka namanya Ronald. Cuman Ronald Reagan pakai D saya. Ya. Itu kan Ronald, ini Ronald. Dia aktor menjadi presiden. Betul. Arnold Schwarzenegger, aktor menjadi gubernur. Clint Eastwood, aktor menjadi wali kota. Kota kecil namanya Carmel, pinggir pantai. Bagus banget. Ukraina. Ya. Pelawak, tah. Zelensky. Ya. Pelawak. Betul. Ya. Iya. Buruh. Lech Walesa. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Siapapun punya hak konstitusi yang sama. Siapapun boleh mengajukan diri, kalau mampu ya dukung. Jangan terus stigma itu. Masa kalau pengusaha kan Pak Harto militer, Pak Habibie teknokrat, ilmuwan. Ya kalau Bung Karno kan aktivis, Gus Dur ulama, Ibu Mega ketua partai. Kan yang beda-beda latar belakangnya. Pak Jokowi pengusaha. Masa seniman nggak boleh? Kenapa atuh? Gitu. Yang penting adalah bisa membuktikan layak dipercaya oleh rakyat dan mengemban amanah. Itu penting tuh. Kang Ronald, sebelum masa kampanye dimulai, ada yang disampaikan kepada Sobat WK? Sebelum masa kampanye dimulai. Jadi buat warga Jawa Barat, buat Akang, buat Teteh, saya Ronald Surapraja, calon wakil gubernur Jawa Barat, barengan dengan Pak JJ Wiradinata, calon gubernur Jawa Barat. Insya Allah kita akan ketemu gak lama lagi. Kita akan ketemu di tempat Akang atau Teteh. Tentu inginnya mah semua tempat didatangi, tapi apa daya saya dan Pak JJ juga terbatas oleh waktu yang singkat, hanya efektif 2 bulan untuk berkeliling Jawa Barat. Saya kira sebuah hal yang berat untuk semua jika harus didatangi. Jadi mungkin kesempatannya ada yang ketemu saya doang, ada yang ketemu Pak JJ doang, tapi kalau misalnya lagi ada bareng, insya Allah kita ketemu bareng. Kami akan datang, kami akan ngobrol, berbincang sama Akang, sama Teteh, sama Bapak dan Ibu. Tong disaha-saha, jangan anggap kami bukan siapa-siapa. Saya Pak JJ, warga Jawa Barat. Kurang Jawa Barat apa? Surapraja, Wiradinata, gitu kan ya. Kami akan datang, kita akan ngobrol, Akang, Ibu, Bapak, Teteh, yuk kita pikirkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan bersama untuk memperbaiki Jawa Barat, untuk membuat rakyat Jawa Barat bangga, supaya Jawa Barat bisa berbicara bukan hanya di level nasional, bahkan juga level internasional. Yuk, orang babarengan warga Jabar, bismillah. 2 bulan bukan waktu yang lama, Kang Ronald, untuk mutrin Jawa Barat. Mudah-mudahan Kang Ronald sehat terus. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan segala rencana terwujud. Dan amin. Kami doakan mudah-mudahan itu tadi yang penting, Kang Ronald sehat. Supaya bisa mendengarkan aspirasi masyarakat terutama di Jawa Barat. Ya, sekali lagi terima kasih buat undangannya Mas Kin, Warta Kota ya, karena kami memang membutuhkan media sebagai partner menyampaikan ya mesti mau dibilang visi, misi atau apapun itu. Memang karena seorang media, mudah-mudahan hubungan kita akan terus selalu akrab, selalu bersinergi, karena media tetap harus menjadi sahabat dari pemerintah, ya, bukan hanya memberitakan tapi sebagai fungsi controlling. Ya, Fourth Estate, masih ngerti lah saya ilmu begitu. Kami doakan yang terbaik untuk Kang Ronald Surapraja. Wah, bener. Wis, bener kan. Mudah-mudahan Kang Ronald tetap sehat. Terima kasih sudah main ke Palmerah. Sama-sama. Kami tunggu kabar baik selanjutnya, Kang Ronald. Siap. Terima kasih Sobat WK sudah mendengarkan, melihat obrolan wawancara khusus ini. Tetap sehat juga.
dimanapun Anda berada. Terima kasih Kak Ronald, Sama-sama. Surapraja. Terima kasih Sobat BK. Bye-bye. Mereka.